Pernahkah kamu berdiri di tepi tebing tinggi, di pinggir jembatan, atau di balkon gedung bertingkat? Lalu tiba-tiba muncul di pikiran untuk melompat. Atau mungkin saat memegang pisau, terlintas keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Jika iya, kamu tidak sendirian. Fenomena ini dikenal sebagai Call of the Void. Dalam video ini, kita akan membahas tentang Call of the Void, menjelaskan mengapa fenomena ini terjadi, dan apa mungkin fenomena ini dapat berbahaya. Call of the Void adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dorongan tiba-tiba atau pikiran mengganggu yang muncul dalam situasi berbahaya. Misalnya, saat berada di tempat tinggi, tiba-tiba terlintas keinginan untuk melompat, meskipun kita sebenarnya tidak ingin melakukannya. Fenomena ini bukanlah keinginan untuk bunuh diri, melainkan lebih seperti respons pikiran yang aneh dan tidak terduga. Istilah Call of the Void berasal dari bahasa Prancis, yaitu Appel du Vide, yang secara harfiah berarti panggilan dari kekosongan. Fenomena ini pertama kali dijelaskan oleh filsuf Jean-Paul Sartre. Dalam bukunya, ia menggambarkannya sebagai bentuk kecemasan eksistensial di mana manusia menyadari kebebasan mereka untuk membuat pilihan, termasuk pilihan yang berbahaya. Dalam psikologi modern, Call of the Void dianggap sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Fenomena ini sering dikaitkan dengan intrusive thought, yaitu pikiran yang muncul secara tiba-tiba dan tidak diinginkan. Menurut penelitian, sekitar 90% orang pernah mengalami intrusive thought dalam hidup mereka, dan Call of the Void adalah salah satu bentuknya. Lalu, mengapa fenomena ini terjadi? Call of the Void berkaitan dengan cara otak kita memproses resiko dan keamanan. Ketika kita berada dalam situasi berbahaya, otak kita secara otomatis mengidentifikasi potensi ancaman. Nah, Call of the Void bisa jadi adalah cara otak kita menguji diri sendiri, memastikan bahwa kita tetap waspada dan tidak ceroboh. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa fenomena ini terkait dengan keinginan manusia untuk melanggar batas atau mencoba hal-hal yang dilarang. Pikiran untuk melompat dari tebing misalnya, mungkin muncul karena kita penasaran tentang apa yang akan terjadi, meskipun kita tahu itu berbahaya. Ini adalah bagian dari sifat manusia yang ingin mengeksplorasi hal-hal yang tidak diketahui. Selain itu, Call of the Void juga bisa dipicu oleh kecemasan atau stres. Saat kita merasa tertekan, pikiran kita cenderung lebih mudah terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Kecemasan dapat membuat otak kita lebih sensitif terhadap potensi bahaya, sehingga memicu pikiran-pikiran yang mengganggu. Lalu, apakah Call of the Void berbahaya? Secara umum, fenomena ini tidak berbahaya selama kita menyadari bahwa itu hanyalah pikiran yang muncul secara spontan. Kebanyakan orang yang mengalami Call of the Void tidak akan bertindak berdasarkan pikiran tersebut. Namun, jika pikiran ini muncul terlalu sering atau disertai dengan keinginan untuk menyakiti diri sendiri, hal ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan mental yang lebih serius, seperti depresi atau gangguan kecemasan. Ingat, memiliki pikiran aneh atau mengganggu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon pikiran tersebut. Dengan memahami bahwa Call of the Void hanyalah bagian dari mekanisme otak, kita bisa lebih tenang dan tidak terlalu khawatir. Call of the Void adalah fenomena yang menarik dan misterius, tetapi juga mengingatkan kita betapa kompleksnya pikiran manusia. Dengan memahami fenomena ini, kita bisa lebih bijak dalam merespon pikiran-pikiran yang muncul secara tiba-tiba. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.